Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Balkis, NIM 20510503001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep inti dalam pemasaran. Sebelum masuk untuk memahami fungsi dari pemasaran sendiri, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami tentang beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menjadi dasar penyusunan strategi pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dibagi menjadi 5 tipe, yaitu kebutuhan yang dinyatakan, kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang tidak dinyatakan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan rahasia. Keinginan adalah suatu hasrat yang dapat memuaskan sisi lain dari seseorang. Sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu yang tertentu. Yang kedua adalah pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Pasar sasaran sendiri merupakan sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli tersebut, guna untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Positioning merupakan strategi untuk menguasai pikiran konsumen dengan apa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sedangkan segmentasi adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang hampir serupa. Bagian pemasaran setelah mengidentifikasi segmen pasar, mereka memutuskan segmen mana yang memberikan keuntungan lebih besar. Nah, segmen tersebut yang akan menjadi pasar sasarannya. Yang ketiga adalah penawaran dan merek. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu yang sudah direncanakan atau pada waktu tertentu. Sedangkan merek adalah suatu nama atau simbol atau tanda ataupun desain atau gabungan dari semuanya yang dipakai oleh perorangan, kelompok atau organisasi ataupun perusahaan pada barang yang mereka produksi untuk membedakan dengan produk lainnya. Pemasaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Merek atau brand merupakan suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Nilai kepuasan nilai adalah konsep yang sentral perannya dalam pemasaran. Yang keempat adalah saluran pemasaran. Saluran pemasaran merupakan seperangkat alur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi berakhir dalam pembelian dan digunakan oleh pengguna akhir. Beberapa perantara seperti pedagang grosir dan eceran yang memiliki berhak untuk menjual kembali barang dagangan tersebut. Yang kelima adalah rantai pasokan atau supply chains. Supply chain adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari bahan mentah hingga komponen akhir yang dihantarkan ke pembeli akhir. Yang keenam adalah persaingan. Persaingan merupakan sebuah proses dari kegiatan sosial yang dimana terjadi di antara individual maupun antara
organisasi yang dimana akan selalu bersaing untuk mendapatkan segala macam bentuk dari tujuan serta keuntungan. Persaingan dalam pemasaran mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Berikutnya yang ketujuh adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah sebuah lingkungan pemasaran yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun serta mempertahankan hubungan yang berhasil dibuat dengan pelanggan sasarannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Selanjutnya tentang realitas pemasaran baru. Dalam cakup kekuatan masyarakat utama, terdapat 9 aspek, yaitu teknologi informasi jaringan, globalisasi, deregulasi, privatisasi, persaingan yang meningkat, konservasi industri, resistensi konsumen, transformasi eceran, dan disintermediasi. Sedangkan dalam kemampuan baru konsumen, yang pertama adalah peningkatan, yang berarti peningkatan dalam hal daya beli. Yang kedua adalah ragam barang dan jasa yang lebih banyak. Ketiga, sejumlah besar informasi hampir tentang apa saja. Yang dimaksud ini adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat dari zaman ke zaman. Keempat, kemudahan yang lebih besar dalam memesan dan menerima pesanan. 5. Kemampuan untuk membandingkan catatan dengan produk dan tentang produk dan jasa. Keenam, suara yang lebih kuat untuk mempengaruhi teman sepergaulan dan pendapatan umum. Selanjutnya adalah kemampuan baru perusahaan. Saya akan hanya menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah tentang pemasar dapat menggunakan internet sebagai saluran informasi dan penjualan yang kuat untuk memasarkan produknya kepada seluruh dunia. Yang kedua adalah pemasar dapat mengirimkan iklan, kupon, sampel, dan informasi kepada pelanggan secara tepat sasaran. Yang ketiga adalah perusahaan juga dapat merekrut karyawannya melalui teknologi yang telah berkembang selama ini atau secara online. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.